Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti PJJ Matematika kelas 7 semester ganjil. Materi yang akan disampaikan saat ini adalah perkalian dan pembagian pecahan. Tujuan pembelajarannya adalah satu, memahami cara perkalian dan pembagian pecahan. Kedua, menghitung perkalian dan pembagian pecahan. Di dalam perkalian pecahan, caranya lebih mudah jika dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau untuk perkalian, kalian tinggal mengalihkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, di sini ada contoh suatu bilangan diumpamakan sebagai A per B kali C per D. Nanti untuk perkalian itu tinggal dikalikan saja A kali C, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. A kali C per B kali D. Kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal yang pertama, 3 per 10 dikali 1 per 5. Sama dengan, nah di sini karena pembilangnya 3, yang kedua 1, kalikan 3 kali 1, 3. Kemudian penyebutnya yang pertama 10, yang kedua 5, dikalikan 10 kali 5, 50. Jadi jawabannya 3 per 50. Nah, hasil akhirnya nanti harus dalam bentuk yang sederhana. Nah, kalau misalkan seperti ini, pecahan ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Berikutnya untuk soal yang kedua, nah di sini adalah perkalian pecahan dengan bilangan gelap 3 per 4 dikali 4. Sama dengan 3 per 4 ditulis lagi, kali, nah 4-nya diubah menjadi pecahan, jadi 4 per 1. Kenapa 4 per 1? Sebab 4 di per 1, artinya 4 dibagi 1, tidak mengurangi jumlahnya ya, tetap 4. 4 dibagi 1, 4. Sama dengan, nanti dikalikan 3 kali 4, 12, per 4 kali 1, 4. 12 per 4 sama dengan 3. Kenapa? 12 per 4 artinya 12 dibagi 4 yaitu 3. Yang ketiga adalah pecahan biasa dikali pecahan campuran. Nah, 3 per 4 dikali 21 per 2 sama dengan, nah 3 per 4 ditulis lagi. Apabila nanti kalian menemukan pecahan campuran atau pecahan dalam bentuk apapun harus diubah menjadi pecahan biasa ya. Ingat, jangan sampai lupa. 2, 1 per 2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 2. Dari mana? 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. 5 per 2. Ya, 5 per 2 sama dengan, nanti dikalikan 3 kali 5, 15. 4 kali 2, 8. Berarti hasilnya adalah 15 per 8. Sama dengan 1, 7 per 8. Nah, ini diubah ke pecahan campuran. Kenapa? Nah, karena di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, kalau menemukan seperti ini, maka harus diubah menjadi pecahan campuran. Ya, 1, 7 per 8. Selanjutnya, yang nomor 4, 1 per 2 dikali 9. Nah, ini bilangan pecahan dikalikan bilangan bulat. Sama seperti contoh 2. Sama dengan 1 per 12 dikali 9 per 1. Ya, tadi masih ingat ya kenapa jadi 9 per 1? Karena tidak berubah nih nilai ya, 9 per 1 artinya 9 dibagi 1. 1 kali 9, 9 per 12 kali 1, 12. Hasilnya 9 per 12. Karena ini masih bisa disederhanakan dengan cara apa? Pembilang dan penyebut dibagi dengan angka 3. 9 dibagi 3 adalah 3, 12 dibagi 3 adalah 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya adalah 3 per 4. Soal yang kelima, 20% kali 2 per 5. Nah, ini persen dikali pecahan. Bagaimana cara perhitungannya? Nah, kita lihat, caranya adalah sama dengan yang persen ini 20% ubah menjadi pecahan biasa menjadi 20 per 100. Jadi 20% itu artinya 20 per 100 dikali 2 per 5. 20 kali 2, 40 per 100 kali 5, 50. 40 per 500. Kemudian nolnya kita buang 1, 1 di atas 1, di bawah 1, tinggal 4 per 50 atau sama dengan, nah, karena kita akan mengubah ke dalam bentuk persen, maka penyebutnya harus dalam angka 100. Berarti awalnya 4 per 50, karena penyebutnya diubah menjadi 100, berarti pembilang dan penyebut dikali berapa? Dikali 2. 4 kali 2, 8. 50 kali 2, 100. 8 per 100. 8 per 100 artinya 8%.
Nah, untuk perkalian pecahan ada cara yang kedua. Ini lebih simpel ya, lebih mudah. Nah, ini namanya cara coret-coret. Nah, di sini 3/4 dikali 4 sama dengan 3/4 dikali 4/1 yang tadi ya. Nah, di sini atas dan bawah, nah ini ada 4, 4. Ini bisa dibagi dengan angka 4 ya. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. Nah, ini sudah jadi 1 kan? Kenapa 1? Karena 4-nya dibagi 4. Dengan catatan pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan sama. 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1. 3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. 3/1 adalah 3. Ini lebih mudah ya. Lebih mudah, lebih cepat. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Nah, yang kedua, 20/100 dikali 2/5. Nah, di sini 20/100 ini bisa dibagi dengan angka yang sama. Kira-kira angka berapa? Nah, angka 20 ya. 20 dibagi 21, 100 dibagi 25. Berarti 1 kali 2, 2, 5 kali 5, 25. Berarti jawabannya adalah 2/2, 5. Dan ini adalah hasilnya 2/25 karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Yang kedua adalah pembagian pecahan. Nah, di sini untuk pembagian pecahan, jika misalkan ada pecahan A per B dibagi dengan C per D akan sama dengan A per B dikali D per C. Jadi dibalik. Jadi yang pembaginya nanti ini A per B yang dibagi, C per D pembaginya nanti dikalikan tapi di posisinya dibalikan. Atas jadi di bawah, bawah jadi di atas. Seperti ini. A per B dibagi C per D sama dengan A kali D dibagi B kali C. Sama untuk pembagian juga, kalau ada pecahan yang lain harus diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ingat ya, jangan sampai lupa. Untuk soal yang pertama di sini ada 4/6 dibagi 1/5 sama dengan 4/6. Nah, bilangan yang dibagi mah tetap tidak berubah, 4/6 dikali. Nah, pembaginya berubah posisi jadi 5 dikali 5/1 ya. 4 kali 5 20, 6 dikali 1 6. Jawabannya adalah 10/6. Kenapa 10/6? Karena 20/6 bisa disederhanakan ya, yaitu dengan cara dibagi 2. 20 dibagi 2 adalah 10, 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian berikutnya adalah 16 dibagi 6/12 sama dengan 16 diubah menjadi pecahan terlebih dahulu menjadi 16/1 dikali 12-nya nanti pindah ke atas, 6-nya ke bawah kali 12/6 ya. 16 kali 12 adalah 192. 1 kali 6 adalah 6. 192/6 adalah atau 192 dibagi 6 adalah 32. Soal yang ketiga, pecahan campuran 1 3/4 dibagi 2 1/2 sama dengan, nah pecahan campuran ini harus diubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Tadi kan sudah diajarkan ya, kita sama-sama ya, kita hitung 4 kali 1 4 tambah 3 7 7/4 dikali 2 kali 2 4 tambah 1 5. Berarti 5-nya ingat di bawah ya, 2-nya di atas karena dibalik ya. Jadi 2/5. 7 kali 2 adalah 14. 4 kali 5 adalah 20. 14/20. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara 14 dibagi 2, 20 dibagi 2. Jadi 7/10. Yang keempat, di sini pecahan desimal 0,50 dibagi 2/5 sama dengan, nah pecahan desimal ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,50 kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah 50/100. Kenapa ke 100? Karena di belakang komanya ada 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti dibaginya 100. Kalau ada 1 angka dibaginya 10. Kalau 3 angka ya 1000. Nah, di sini karena 2 angka berarti angka 50 ini per 100. Dikali, nah ini dibagi, karena dibagi 2/5, nah ini dikalinya dibalik ya, 5/2. 5 di atas, 2 di bawah. Kalikan 50/5, 50 dikali 5 sama dengan 250. 100 kali 2 200. 250/200 sama dengan, nah nolnya dicoret 1, tinggal 25/20. Ini kemudian dibagi 5, 25 dibagi 5 5, 20 dibagi 5 adalah 4 ya. Kemudian ubah menjadi ke angka 100 supaya mudah untuk mengubah ke dalam pecahan desimal. 1 jadi dikali berapa?
4 dikali 4 dikali 25, 4 kali 25 jadi 100, 5 kali 25 125, jadi 125 per 100 sama dengan 1,25. Kenapa 1,25? Karena di sini nolnya ada 2, berarti nanti di belakang koma ada 2 angka, 1,25 ya. Soal yang kelima, di sini 20% dibagi 2 per 5. Nah, yang 20% ubah menjadi pecahan biasa menjadi 20 per 100 dikali, nah ini nanti dibalik 5-nya di atas, 2-nya di bawah, dikali 5 per 2, yaitu 20 kali 5, 100, kemudian 100 kali 2, 200, 100 per 200 sama dengan 50 per 100 ya, kemudian sama dengan 50% ya. Pembagian pecahan asal yang kedua dengan cara coret-coret seperti yang tadi untuk perkalian. Kita lihat 4 per 6 dibagi 1 per 5 sama dengan 4 per 6 dikali 5 per 1 ya. Di sini 4 dan 6 bisa dibagi dengan angka yang sama, itu angka 2. 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 3, 2. Jadi 6 dibagi 3, 6 dibagi 2, 3. Nanti 2 kali 5, 10, 3 kali 1, 3. Jadi jawabannya 10 per 3. Yang kedua, 16 dibagi 16 per 12. 16 ubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 16 1 dikali 12 per 6. Di sini coret 12 dengan 6. 12 dibagi 6 adalah 2. 6 dibagi 6 adalah 1 ya. 2 nanti 2 kali dengan 16. 2 kali 16 adalah 32. 1 dikali 1. 1. 32 dibagi 32 per 1 adalah 32 ya. Ini sama dengan ya, ini sama dengan, jangan lupa. Jadi hasilnya 32. Yang ketiga, 1 3 per 4 dibagi 2 1 per 2, ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1 3 per 4 adalah 7 per 4 dikali 2 1 per 2. Jadi nanti itu dibagi 5 per 2, atau nanti kalau dikali dibalik 2 per 5. 4 dibagi, nah ini sama kan, bisa dibagi 2, 4 dan 2, 4 dibagi 2 adalah 2, 2 dibagi 2 adalah 1. 1 kali 7 adalah 7, 2 kali 5 adalah 10. Nah ini maaf ya, bukan 14, kita perbaiki. Di sini adalah 7 ya, 7 per 10 ya jawabannya. 7 per 10 ini sama dengan ya, jangan lupa ini sama dengan. Berikutnya latihan soal. Ini ada 5 soal, silakan dikerjakan waktunya selama jam pembelajaran. Selamat belajar. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan kalian share di grup belajarnya ya. Selamat belajar. Baik, untuk hari ini Bapak cukupkan sekian pembelajarannya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.